Jurnalis Merdeka, news update, terpercaya dan mandiri. Klik like and subscribe Jurnalis Merdeka. Berbaik-baik dengan penjahat dan orang bersalah, tunggulah kebinasaan negeri ini. Dalam video yang beredar luas, Presiden Prabowo akan mengampuni koruptor dengan cara mereka harus mengembalikan hasil curiannya. Besarnya uang yang mereka curi ratusan triliun ternyata menginspirasi hakim jahat untuk jatuhkan vonis ringan kepada penjahat. Mencuri uang 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun. Harusnya ini dijadikan pelajaran kabinet Presiden Prabowo. Sebab sikap tidak adil menginspirasi hakim jahat untuk berbuat tidak adil. Vonis gila seorang hakim ini menohok rasa keadilan masyarakat dan tiba-tiba Menteri Hukum Kabinet Prabowo Supratman Andi Aktas akan berikan pengampunan pada penjahat. Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar tanggapi pernyataan Menteri Hukum. Jika ada aturan pidana yang membolehkan damai terhadap perbuatan pidana, itu aturannya kacau dan keliru. Dan kerugian negara yang muncul akibat tindak pidana bisa diselesaikan secara damai. Tetapi tindak pidana itu sendiri harus diselesaikan melalui pengadilan. Presiden Prabowo itu seorang Muslim dan tahu bahwa sikap adil dalam penegakan hukum dengan cara menghukum orang yang bersalah baik itu penjahat maupun pengkhianat negara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Qiyas Al-Maidah 38. Dari Mansur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Qais. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa larangan itu ada 4. 1 Januari ganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun. 2 Januari ganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan. 3 Januari ganlah berzina. 4 Januari ganlah mencuri. Hr. Ahmad Tabrani. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut yang artinya, sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian. Ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan tidak dikenakan hukuman. Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman had demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Hr. Bukhari dan Muslim. Inilah sikap adil dalam Islam. Tidak ada keraguan sedikit pun yang bersalah wajib dihukum tanpa pandang bulu keinginan presiden agar koruptor, penjahat atau pengkhianat diharapkan mengembalikan hasil curiannya seperti sebuah halusinasi. Tidak ada dalam sejarah manusia ada penjahat yang berbaik hati mengembalikan uang hasil kejahatannya. Jadi berhentilah membebaskan orang-orang yang bersalah, para penjahat dan para pengkhianat, sebab kebijakan itu mengiris-iris rasa keadilan masyarakat dan kesejahteraan rakyat tidak akan pernah terjadi dan merupakan mimpi apabila presiden tidak menegakkan keadilan. Semoga presiden kembali ke jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Kuricang, 8 Januari tahun 2025. Jangan lupa klik subscribe. Redaksi Jurnalis Merdeka, Jakarta.